dalam acara Live Talk with Oki. Saya bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Setiap Kamis malam, minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan berbicara tentang sehat fisik ya atau sehat holistik dan juga sehat finansial. Mudah-mudahan dari sharing-sharing kami di setiap Kamis malam ini bisa memberikan sebuah pengetahuan baru, ya, insight-insight baru seputar kesehatan fisik dan finansial tadi. Nah, pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Fandi Jakto sebagai narasumber yang akan berbicara tentang PT Perseorangan. Ya, tentu kita beberapa di antara kita mungkin sudah pernah mendengar tentang PT Perseorangan yang belum terlalu lama ya. Saya ingat sekali dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah mau buat PT dan saya ingat syaratnya tuh harus 2 ya, tetapi beberapa waktu yang lalu saya dengar dari Pak Fandi juga nih, Bu Oki sekarang PT sudah mulai boleh loh 1 nama ya, dan pada malam hari ini kita akan dengarkan sharingnya. Selamat malam Pak Fandi. Selamat malam Bu Oki, selamat malam semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak ya atas kehadiran Pak Fandi di sini untuk sharing kepada kita semua mengenai PT Perseorangan yang pastinya akan memberikan pengetahuan baru ya. Dan saya sendiri nih lagi memang pengen buat PT Perseorangan nih Pak Fandi. Yang Oh, mudah-mudahan pada malam hari ini lebih mantap lagi dan lebih tahu lagi apa yang harus dilakukan. iya, Nah, Pak Fandi domisilinya di mana nih? Supaya teman-teman yang lain mungkin yang baru join juga bisa mendengar ya, Pak Fandi ya. ya, Bapak Ibu, saya domisilinya di Medan, Sumatera Utara. Nah, kebetulan saya notaris dan PPAT di Medan, jadi ini ada sedikit yang sangat menarik. Jadi saya kemarin ada sharing dengan Bu Oki dan diundang Bu Oki untuk sharing di forum ini. Semoga bisa membantu. Ya, nah Pak Fandi, sebelum kita masuk ke materi nih Pak Fandi ya, Ya. kalau bertanya dulu tentang pembuatan PT Perseorangan ini, sebetulnya harus dengan PPAT atau notaris setempat, ataukah bisa dari tempat lain nih Pak Fandi? Nah, ini menariknya dari PT Perseorangan. Jadi kalau di PT Perseorangan itu, Bapak Ibu bisa langsung mengakses sistem dari Kementerian Hukum dan HAM, itu namanya Sistem Administrasi Hukum Umum. Nah, itu seperti buat email aja sebenarnya, seperti buat Gmail. Nah, tapi banyak teman-teman yang masih belum tahu kan bahwa dengan fasilitas yang diberikan pemerintah ini, kita bisa langsung ke PT tanpa ke notaris ataupun PPAT. Nah, jadi Jadi Bapak Ibu tanpa bisa di notaris depan ya. laptop aja, nggak usah Oke. di depan notaris. Di depan laptop itu dalam 1 hari, kalau mengerti itu dalam 1 hari, hari ini belajar, besok bisa punya PT baru dengan harga cuma Rp50.000 saja. Cuma Rp50.000 ya, wah luar Iya, biasa ya. Oke, nah Pak Fandi mungkin kita bisa langsung dengarkan dulu nih paparannya. Nanti setelah itu baru kita bisa tanya jawab ya Pak Fandi ya. Silakan Pak Fandi. oke, baik. Saya tampilkan slide, Bu Oki, atau gimana? Ya, Pak Fandi bisa share slide-nya? Oke, saya share ya. Ya, Kalau ini bisa lihat. ya terlihat Pak Fandi, silakan. Oh, sebentar ya. Saya ubah dulu. Hmm, ya, ini kan judul yang dari kemarin kita bahas itu pendirian PT Perseorangan. Nah, di mana ini di sini kita belajar bagaimana cara kita mendirikan benar-benar mendirikan perusahaan sendiri dengan modal pendirian itu hanya 50.000. Tapi bukan modal usaha ya. Ini maksudnya biasa kalau ke notaris kan itu lumayan mahal ya. Kalau kita mau buat
suatu perusahaan, baik itu CV, baik itu PT, pasti harganya jutaan deh. Nah, tapi di sini dengan pendirian PT perseorangan, kita hanya cukup menyediakan 50.000. Itu kita bisa punya PT sendiri dengan nama yang suka kita, yang kita sukai. Boleh maju, sukses, bersama, atau apa, sepanjang nama itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Nah, nanti itu ada syarat-syaratnya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, di PT perseroan terbatas itu, kalau dari Undang-Undang 40 2007, itu hanya yang di atas ini. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, pada saat tahun 2020, di mana pemerintah mensahkan suatu undang-undang yang sempat ribut-ribut, ada kan Omnibus Law namanya. Nah, itu Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law? Omnibus Law itu maksudnya beberapa undang-undang bisa sekalian direvisi dalam satu undang-undang. Nah, itulah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dalam undang-undang tersebut salah satunya ini tentang perseroan terbatas dan perseroan terbatas perorangan di sini dibahas. Nah, kenapa pemerintah mau membantu kita untuk mempermudah kita? Karena ini kita bersaing dengan negara-negara lain di Asia maupun di Eropa, seluruh dunia kan bersaing setelah COVID ini kan semua negara itu hendak menarik investor untuk masuk ke negaranya. Nah, di mana negara kita itu kemudahan untuk mendirikan perusahaan itu masih sangat rendah kemudahannya. Nah, nomor satu itu mungkin di Singapura itu sudah sangat mudah kalau mau mendirikan perusahaan di sana. Jadi pemerintah Indonesia berharap dengan ini kita bisa meningkatkan itu tingkat ease for doing business in Indonesia. Nah, jadi pemerintah memberikan suatu fasilitas kepada kita semua, yaitu ini Badan Hukum Perorangan. Badan Hukum Perorangan, nah itu yang kita kenal biasanya perseroan terbatas perorangan. Nah, tapi ini perseroan terbatas perorangan ini ada syarat-syaratnya. Nah, di mana ini kita lihat Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan usaha kecil. Kita kan sering dengar UMKM kan? Nah, kalau UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Nah, kalau yang boleh untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan itu hanya usaha mikro dan usaha kecil. Nah, kita lihat lagi, apa sih itu usaha mikro dan usaha kecil? Nah, ini jenis PT yang tadi kan, kalau di PT biasa itu kita biasa sebut itu PT persekutuan modal, di mana PT tersebut harus ada minimal 2 orang untuk mendirikan suatu PT. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada satu namanya PT perorangan. Ini memberikan kita peluang untuk dengan 1 orang kita bisa membuat PT. Yang nama PT-nya juga nggak dibatasi, bukan nama PT perorangan kita boleh terbatas namanya. Nggak, PT persekutuan modal dan PT perorangan itu namanya kita boleh cari sendiri yang kita sukai, sepanjang itu belum pernah dipakai oleh orang lain. Nah, kita bahas mengenai batasan-batasan pada PT perorangan. Nah, PT perseorangan itu harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Itu ada di PP nomor 7 tahun 2021. Apa sih mikro kecil itu? Nah, yang tadi kita bahas kan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ada lagi setelah itu ada usaha besar. Ini klasifikasi modalnya, di mana usaha mikro itu modal usahanya sampai paling banyak 1 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha tersebut. Nah, jadi
Kalau kita hari ini invest 1 miliar pun, dengan modal 1 miliar, kita masih tergolong usaha mikro. Nah, kemudian yang kecil itu modal usahanya di atas 1 miliar, tapi di bawah 5 miliar. Paling banyak 5 miliar. Nah, jadi 1 sampai 5 miliar itu masih termasuk usaha kecil. Nah, jadi kenapa yang di atas saya centang hijau begini? Karena dengan kriteria ini kita boleh membentuk PT perseorangan. Nah, karena eh, ini sekalian saya bahas mengenai menengah. Kalau usaha menengah itu modal usaha dari 5 miliar, di atas 5 miliar, sampai paling banyak 10 miliar itu usaha menengah. Dan usaha besar itu di atas 10 miliar. Dan kalau ada perusahaan-perusahaan yang asing yang mau berinvestasi di Indonesia, itu mereka harus masuk di ini, usaha besar. Karena pemerintah menargetkan banyak investor luar masuk, tapi modal mereka minimal harusnya 10 miliar. Tidak boleh di bawah itu. Jadi PT perseorangan itu punya batasan di mana hanya boleh modalnya ini. Kan ini yang paling besar. Ini modalnya paling banyak 5 miliar. Nah, kemudian ada satu kriteria lagi, kita lanjut. Nah, PT perseorangan itu omsetnya itu tidak boleh melewati 15 miliar per tahun. Nah, jadi ada dua kriteria, yang tadi kriteria modal, yang ini kriteria penjualan tahunan. Penjualan tahunan itu biasa kita kenal dengan omset ya kalau di pasarannya. Nah, kalau mikro itu penjualan tahunannya paling banyak 2 miliar. Kalau kecil itu sampai paling banyak dari 2 miliar sampai 15 miliar itu termasuk usaha kecil. 15 miliar sampai 50 miliar itu termasuk usaha menengah. Kalau besar itu sudah di atas 50 miliar. Nah, jadi sepanjang usaha kita dengan modal 5 miliar dan penjualan tahunnya tidak melebihi 15 miliar, kita masih bisa tergolong ke dalam PT perseorangan. Nah, jadi kalau apa yang dilakukan kalau misalnya modal kita ternyata sudah meningkat, misalnya usaha kita berkembang, modal kita meningkat, terus penjualan tahunan meningkat, yang biasanya setahun 15 miliar, sekarang jadi 25 miliar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saat itu Bapak Ibu harus mengajak satu teman untuk invest di perusahaan Bapak Ibu. Nah, dan kita meningkatkan dari PT perseorangan menjadi PT persekutuan modal, seperti PT biasa. Nah, kalau itu harus di depan notaris buatnya, PT persekutuan modal. Nah, PT ini menarik untuk usaha ya. Kenapa orang-orang suka dengan PT? Nah, jadi sejarahnya itu PT itu ditemukan oleh orang-orang yang pintar melindungi kekayaannya. Orang-orang luar itu kan punya banyak duit, tapi duit itu eh, tidak mau masuk ke dalam resiko pribadi. Makanya saat itu mereka mendirikan PT. PT itu kekayaannya terpisah dengan kekayaan pribadi. Termasuk ini PT perseorangan, walaupun namanya PT perseorangan, tetapi kekayaannya terpisah. Jadi misalnya saya punya modal 500 juta, saya boleh membentuk PT perseorangan. Tapi 500 juta itu benar-benar untuk modal, tidak boleh ditarik ke rekening pribadi. Dan pembukuannya harus jelas. Ya, sampai sini oke, masih. Nah, syarat PT perseorangan itu ini didirikan oleh satu orang, harus warga negara Indonesia. Tidak boleh warga negara asing, karena warga negara asing itu modal minimalnya harus di atas 10 miliar. Berusia minimal 17 tahun, dan cakap hukum. Cakap hukum itu maksudnya dia sudah mengerti, sudah bisa bertindak secara hukum. Nah,
Kemudian mengisi pernyataan pendirian. Nah, kita bahas mengenai pernyataan pendirian. Nah, di pernyataan pendirian ini memuat nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, nilai nominal dan jumlah saham, alamat perseroan, dan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Ini data dari pendiri sekaligus direktur. Nah, ini mungkin dari semua syarat ini, Bapak Ibu mungkin sudah mengerti ya. Nah, ini kenapa saya hijaukan, karena mungkin yang di sini ini lebih membingungkan kalau pas kita hendak mendirikan PT perseorangan tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau nama dan tempat itu berarti kita nama PT apa sih yang bagus untuk PT kita? Bagaimana cari namanya? Bagaimana kita bisa tahu PT ini sudah dipakai orang lain atau belum? Nah, kita bisa cek, nanti saya share. Nah, kalau jangka waktu pendirian perseroan perorangan itu bisa ditentukan jangka waktunya mau berapa lama. Misalnya saya punya proyek 5 tahun dengan PT ini. Nah, kita bisa jangka waktunya 5 tahun. Nah, biasanya orang buat PT itu kebanyakan jangka waktunya tidak terbatas karena kan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, maksud dan tujuan ini nanti akan kita bahas. Nah, kalau jumlah modal Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, jumlah modal. Oke, kita lanjut ke nama perseroannya dulu. Nah, ini berikut ini contoh form pernyataan. Nah, pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nama PT-nya apa, tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan. Nah, tapi ini nggak usah dihafal, nanti akan dibagikan. Dan kalau misalnya nanti kita hendak mendaftar PT perseorangan, juga ada kolom-kolom yang kita tinggal isi. Nanti ini langsung bisa keluar yang sudah diisi. Nah, nama perseroan. Yang tadi saya bilang kita boleh pakai nama PT itu sesuai kehendak kita. Apa sih nama PT yang bagus? Nah, misalnya PT maju terusan gitu. Nah, jadi nggak mundur kan? Nah, itu boleh gitu. Nah, syarat-syaratnya sebagai berikut. Misalnya ditulis dengan huruf Latin, nggak boleh huruf huruf Arab, bahasa bahasa apa? Bahasa Mandarin nggak boleh. Belum dipakai secara sah oleh perseroan lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, sepanjang nama perseroan itu belum pernah dipakai oleh orang lain, kita masih bisa menggunakan nama perseroan tersebut. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, ini misalnya PT narkoba itu nggak boleh. Nah, itu bertentangan dengan hukum. Ini tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya kita buat PT atas nama partai, itu nggak boleh, kecuali mendapatkan izin dari pemiliknya. Atau kita buat PT dengan nama presiden, nah itu tidak boleh. Nah, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Tidak boleh yang tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. Kemudian dilarang menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan. Ini misalnya saya jualan motor Matic. Nah, jadi kegiatan usaha saya penjualan motor gitu. Jadi PT-nya PT penjualan motor itu tidak boleh. Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Nah, jadi ini biasanya kita buat itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
Oke, kita bahas lagi. Nama dulu. Nama perseroan itu, ini ada websitenya. Nah, tinggal klik ahu.go.id/sabh/perseroan/pesan nama. Nah, di sini kita bisa cek nama gratis. Apa sih nama yang kita hendaki untuk perseroan kita? Misalnya nama perseroan yang diinginkan. Nah, ini kita bisa langsung cek. Nah, misalnya PT Sukses Jaya Makmur. Kita boleh cek apakah itu udah pernah atau belum dipakai oleh orang. Biasanya itu sudah pernah. Sukses Jaya Makmur udah pernah. Nah, jadi kita akan disuruh cari nama-nama yang lain lagi. Ini singkatan perseroan ini boleh dikosongin. Jadi nanti Bapak Ibu boleh langsung coba atau saat ini juga bisa ambil laptop dan buka browser, kemudian search ahu.id, bisa langsung coba. Nama perseroan yang kita hendaki itu bisa dicek di sini. Nah, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Ini kebanyakan orang akan bingung di sini. Apa sih maksud dan tujuan itu? Nah, biasanya orang stuck di sini. Kalau pesan nama itu masih gampang. Ini yang kebanyakan orang bingung. Jadi di website ini juga yang saya share, oss.go.id/informasi/kbli berbasis resiko, kita bisa mencari apa sih yang cocok untuk usaha kita, maksud dan tujuannya. Nah, ini namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Nah, di sini banyak banget. Nah, ini contohnya di sini ada pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain kan. Nah, di sini hanya golongan A, itu sub-subnya masih banyak banget. Jadi biasanya, misalnya kita jual peternakan ikan, kita ada peternakan ikan. Gimana carinya? Ya udah cari aja di sini seperti Google. Cari di Google. Di pencarian ini, kita search saja peternakan ikan. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan. Nah, ini saya ada contohnya. Di sini contohnya restoran. Jika kita search dengan restoran atau penjualan makanan, biasanya akan keluar begini. Nah, di sini sub-subnya ini. Ada restoran, ada warung makan, ada kedai makanan. Nah, KBLI yang dibutuhkan untuk sistem dari perusahaan perseroan-perseroan itu adalah yang 5 digit ini. Nah, jadi kalau sudah ketemu, oh, iya memang ini cocok saya restoran. Saya catat dulu. Ini KBLI maksud dan tujuan yang PT saya kehendaki. Nah, ini boleh pilih beberapa, bukan hanya satu. Nah, jadi kita punya restoran nih. Kemudian kita punya gerobak itu untuk yang di pernikahan orang itu, kita boleh pilih juga 56104 penyediaan makanan keliling. Nah, tempatnya tidak tetap. Nah, ini kita boleh pilih beberapa yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan kita. Nah, mungkin yang di sini ya, yang hari ini kita share akan lebih banyak ke prakteknya ya, biar Bapak Ibu bisa langsung mendirikan perusahaan perseroan terbatas perorangan langsung setelah sesi ini selesai. Nah, ini cara-caranya. Ini cara-caranya dari atas, dari pertama. Nah, pertama kita bisa buat email dulu. Jangan dicampur dengan email pribadi. Kalau bisa ya, buat email perusahaan. Kalau email perusahaan bisa ya, semua pasti bisa karena itu tinggal buka Gmail, Google, dan sebagainya, itu buat aja satu. Sesuai nama PT kita, kalau bisa. Nah, kemudian daftar akun. Nah, daftar akun ini ada websitenya, ptp.ahu.go.id. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di depan laptop pun bisa langsung coba untuk buka ptp.ahu.go.id.
Nah, kemudian setelah buka website ini, kita akan disuruh daftar seperti daftar daftar Google juga kan. Seperti kita buka website apapun, kita kan sekarang disuruh daftar. Nah, kita daftar aja dengan email kita, buat password, isi data, semua dengan KTP kita, masukin semua. Nah, baru setelah selesai daftar, kita sudah mempunyai akun dari PT Perseorangan itu. Nah, kita kemudian dari akun itu kita beli voternya. Nah, nanti saya akan tunjukkan di bagian mana sih beli voter itu. Nah, beli voter itu cuma Rp50.000. Nah, jadi yang di iklan itu tidak bohong. Bukan berarti kita hanya buat iklan tersebut hanya untuk menarik Bapak Ibu ke sini, enggak. Tapi benar-benar mendirikan perusahaan perseroan ini hanya butuh modal Rp50.000. Nah, ini mungkin bisa dibilang yang termurah di dunia ya. Karena $50.000, Rp50.000 itu kan seperti $3 aja, 3 US dollar. Gimana sih bisa buat perusahaan dengan biaya 3 US dollar? Nah, kemudian kita isi data pendirian PT. Nah, ada nama PT, Suaranya agak sebagai putus-putus pemilik ya. PT. Nah, bisa. Ini masih putus-putus. Oh iya, internet unstable. Ini sudah oke, Bu, oke. Ya, sekarang sudah oke lagi suaranya. Oke. Nah, setelah sekian proses tadi, Bapak Ibu sudah punya PT sendiri. Nah, ini beberapa tampilan. Nah, setelah kita berhasil mendaftar di tadi yang ptp.ahu.go.id tadi kan, nah kita mempunyai satu akun. Ini akunnya. Nah, di akun ini kita bisa ke sini. Pendirian, ini pendirian. Nah, di pendirian ini kita klik, akan keluar tampilan yang begini. Nah, belum punya kode voucher. Nah, ini caranya. Beli vouchernya di sini. Nah, klik di sini. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal bayar. Tinggal bayar. Bayarnya di Tokopedia bisa. Nah, namanya bayar PNBP kalau di search dengan 15 digit nomor yang ada di kode voucher. Nah, kita bisa bayar di sini. Nah, setelah bayar, itu kita bisa langsung proses ke pendirian PT. Nah, nama perseroan itu biasanya kita cari dulu, kemudian kita akan uh, masukkan ke sini, di sini. Ini otomatis masuk sih kalau kita sudah pesan namanya. Nah, masukkan email, alamat perseroan. Nah, alamat perseroan ini boleh di kantor, di tempat Bapak Ibu berusaha, ataupun di virtual office yang sekarang lagi tren kan, itu kita bisa sewa rame-rame satu kantor gitu. Di tower mana, nah, di sentra apa, atau di mana. Nah, isi NIK, NPWP Bapak Ibu yang sekarang, nama, telepon, tempat lahir. Nah, ini kan seperti buat email kan. Nah, kelurahan, RT RW, kode pos. Nah, di sini kita masukin modal usaha kita. Nah, ini di sini juga modal maksimal untuk usaha mikro dan kecil itu 5 miliar. Berarti jangan di atas 5 miliar. Nggak boleh.
Tapi kalau masih 100 juta, 200 juta, itu boleh. Berapa sih modal minimal yang boleh dipakai untuk masuk ke perseroan-perseroan? Nah, jawabannya tidak ditentukan karena di undang-undang yang baru itu ditentukan modal usaha itu kesepakatan para pihak. Jadi Bapak Ibu bebas untuk menentukan modal usaha. Sepanjang itu tidak melebihi 5 miliar. Karena kalau Bapak Ibu mau buat PT dengan modal di atas 5 miliar, itu cari saya nanti. Biar kita buatin. Ya. Nah, ini ada pemilik manfaat ya. Di bawah mungkin orang-orang akan tanya, apa sih pemilik manfaat itu? Nah, pemilik manfaat itu eh, maksudnya itu yang memiliki manfaat atas PT tersebut. Jadi kan bisa kan PT ini saya yang buat, tapi pemilik manfaatnya kawan saya. Nah, bisa juga kan. Nah, ini untuk mencegah pencucian uang. Nah, biasanya kalau yang begini ini isi aja nama sendiri. Karena PT-nya kan PT kita sendiri. Itu isi aja nama sendiri. Nah, ini untuk mencegah dalam tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, setelah semuanya selesai diisi, centang saja ini, kemudian submit. Begitu submit, nah itu kita akan sudah selesai. Kita akan dapat satu PDF yang begini, nama perseroannya apa, alamat lengkap, kegiatan usahanya apa, modal usahanya apa, nah, data pemilik usaha juga. Nah, ini ada barcode-nya. Jadi ini tidak bisa dipalsukan. Kita bisa scan barcode bahwa ini benar nggak sertifikat ini, pernyataan pendirian ini memang benar dari sistem Kemenkumham atau yang dibuat orang sendiri. Nah, nah yang paling terpenting ini sertifikat pendaftaran. Dengan memiliki ini aja, sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, Bapak Ibu sudah sah memiliki satu PT dengan nama yang dikehendaki oleh Bapak Ibu. Nah, dengan ini aja nanti Bapak Ibu sudah sah, tetapi ada satu proses lagi di mana kita harus proses namanya izin usaha ya, itu di oss.go.id. Nah, setelah punya sertifikat pendaftaran ini dan sudah punya izin usaha, Bapak Ibu sudah bisa buka rekening di bank. Nah, mungkin mungkin itu saja dari saya. Nah, ini data saya. Nanti kalau ada yang mau tanya mungkin bisa dari sini. Itu aja Bu Oki, saya kembalikan ke Bu Oki. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Pak Fandi. Demikian jelas step-stepnya. Udah ada yang langsung WA saya. Itu materinya boleh dikasih ya katanya gitu Oh ya. iya, Boleh ya Pak Fandi? boleh, boleh. Yang saya Ah, sudah kasih ke Bu Oki ya, nanti di-share aja. iya, iya. Karena memang ini Oh, untuk share kan biar teman-teman semua bisa buat PT sendiri dengan biaya yang murah. Nah, hitung-hitung ini mendukung pemerintah juga, mendukung UMKM, di mana teman-teman nanti bisa menerima manfaat yang sudah diberikan oleh pemerintah. oke, terima kasih nih Pak Fandi yang baik hati ya. Oke, Jadi saya kita chat bisa ya sebentar. eh, belajar sebentar, kita langsung bisa buat PT. Kata Pak Fandi malam ini juga kalau udah siap udah bisa buat PT ya Ya, Pak Fandi ya. Oke, iya. nanti Bapak Ibu share-nya lebih baik WA ke nomor yang Bapak Ibu mendaftar ya. Jadi silahkan di WA ke nomor yang Bapak Ibu mendaftar. Nanti sebentar lagi juga Pak Dwi akan bantu untuk nomornya ya Pak Dwi. Nanti baru akan diberikan share dari materinya Pak Fandi. Nah, sekarang sesi bertanya ya. Kita akan sediakan waktu juga untuk bertanya. Di sini Pak Andi Karamoy ini nomor satu. Pak Andi Karamoy silakan Pak. Mungkin Bapak juga enak bisa buka mic dan silakan komunikasi langsung dengan Pak Fandi. Wah, buka kamera juga. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Bu Oki. Ya, terima kasih Pak Fandi materinya. Sangat
Saya boleh bertanya, ada dua pertanyaan. Pertama adalah persyaratan untuk modal ditempatkan itu harus dipenuhi kapan? Kemudian yang kedua, kalau sudah keluar apa namanya tadi yang KLBI tadi kan biasanya diminta misalnya surat SPPL itu yang surat untuk ke lingkungan misalnya gitu. Jadi turunannya itu masih ada izin-izin lagi nggak? Seperti kayak di PT gitu. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ya Pak. Itu yang pertama itu ya modal ditempatkan itu kan sebenarnya kalau di undang-undang kita itu ada modal dasar dan modal ditempatkan atau disetor dan disetor. Nah, modal dasar itu misalnya saya punya target ini 5 miliar modal saya. Tapi saat ini kita masih sanggupnya 1,5. Nah, 5 miliar itu dinamakan modal dasar, 1,5 miliar itu dinamakan modal ditempatkan atau disetor. Nah, kapan itu harus ditempatkan atau disetor? Seharusnya itu ditempatkan dan disetor saat Bapak Ibu sudah buka rekening, langsung ditempatkan dan disetor. Nah, jadi misalnya saya punya modal 1 miliar, 1 miliar itu saya setor pas buka rekening. Nah, jadi itu benar-benar terpisah dari kekayaan kita, gitu Pak. Nah, terus yang pertanyaan kedua ya Pak, mengenai SPPL itu di sistem OSS tariknya. Nah, di sistem OSS. Nah, kalau mau bahas OSS malam ini, nggak akan sempat Pak, karena itu panjang juga. Jadi OSS itu Bapak tinggal buka oss.go.id. Nah, saya chat ya. oss.go.id. Nah, begitu Bapak sudah punya email, sudah punya PT yang tadi kita dirikan, sudah punya sertifikat, itu kita bisa langsung ke oss.go.id untuk daftar. Itu yang tadi saya bilang, itu izin usaha. Nah, itu daftarnya sama juga, seperti daftar email. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat, apa sih oss.go.id itu begitu masuk, kita disuruh pilih. Nah, kita pilihnya itu yang kita mau minta izinnya apa? Perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas, CV, dan lain sebagainya. Itu bisa dipilih di sana. Termasuk UD juga dari situ semua. Yayasan semua di situ. Jadi ini oss.go.id ini, namanya OSS itu apa sih? Online Single Settlement. Jadi pemerintah itu buat satu pintu, benar-benar satu pintu, di mana izin yang dulu-dulunya harus ke sini, ke sana, itu sekarang satu pintu di sini. Kita bisa tarik izin dari sini, terutama yang dengan resikonya rendah. Jadi Bapak Ibu dengan memiliki KBLI yang tadi, maksud dan tujuan, itu nanti bisa lihat, ini usaha saya resikonya rendah, menengah, atau tinggi. Nah, kalau perdagangan itu biasanya rendah. Begitu kita buat akun OSS, kita tarik yang perdagangan, isi data, itu kita langsung dapat izin usaha. Bukan izin usaha sih, namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu kita nggak usah kemana-mana lagi, langsung kita bisa berusaha. Tapi kalau resikonya menengah atau tinggi, kita harus memenuhi kewajiban kita lagi, syarat-syarat yang lain di kementerian. Nah, jadi kalau Pak Andi Karamoy ini misalnya, Pak Andi Karamoy ini misalnya, usaha apa Pak kalau boleh tahu Pak, misalnya? Misalnya usaha klinik misalnya gitu ya. Nah, usaha klinik itu termasuk dalam risiko tinggi. Nah, jadi itu ada step-stepnya Pak. Itu harus Bapak nggak langsung akan dapat izin usaha, tapi harus dipenuhi lagi. Banyak sih syaratnya, itu bisa lihat dari oss.go.id. Jadi kalau konteks SPPL juga dari situ Pak. SPPL-nya nanti juga dari situ. Oke, jadi konteksnya malam ini lebih banyak untuk perdagangan ya Pak ya? Kalau perdagangan itu langsung keluar. Tapi kalau klinik, nanti saya coba ya, sambil saya menjawab, saya akan coba cari klinik kan Pak. Klinik nanti saya kemarin pernah buat, tapi syaratnya banyak.
Nah, Besok nggak apa-apa kok, Pak. mungkin Nggak sampai apa-apa. Saya cari ntar. iya, oke. Bapak tahu ngerti kan? Ya di yang slide tadi juga ada di KBLI itu, di OSS itu, begitu kita klik klinik akan keluar klinik apa sih, Pak? Nah di situ begitu yang 5 tadi diklik itu keluar lagi penjelasannya. Ini Iya. usahanya resikonya gimana gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak Wandi. Terima Semoga membantu. kasih. Sama-sama Pak. Oke. Nah, selain Pak Andika Ramoy, apakah ada yang lain yang mau bertanya juga Bapak Ibu semua? Silahkan nih langsung. Mumpung kita bisa langsung tanya ya pada ahlinya, daripada kita cari-cari kan. Waktunya juga Ya, lumayan lama, nge-search gitu ya. Ini bisa ya. langsung dijawab oleh Pak Fandi. Silahkan. Ya Pak Pak Karola Bambang, silakan. Nah, di desain sini dari ada tadi itu. Pak Karola ya. Silahkan Pak. Silakan Pak Bambang aja dulu, silakan. Pak Bambang. Pak Bambang udah resign Bambang. dari tadi soalnya. Oh, dari Oh, saya. Pak Bambang. Oh, oke. Oh Sorry, ya, Pak sorry. Bambang silakan. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Ida saya panggilnya, maaf ya, soalnya saya baru pertama ini. Oh ya, saya namanya Idayanti Sudiro ya, tapi saya dipanggil dengan Oki ya, beda banget memang namanya. Tapi supaya Bapak Ibu juga kenal ya sama saya ya, makanya acaranya Live Talk with Oki, karena Idayanti Sudiro dipanggilnya Oki. Silakan Oh, iya. Pak Bambang. Baik Bu Oki, terima kasih. Salam kenal dari saya, Bambang, UMKM di Cikarang, Bekasi, Bu. Oke, terima kasih ya Pak Pertanyaan Bambang. saya untuk Pak Fandi terkait PT Perseorangan ini, saya kemarin iseng-iseng dibuatkan teman gitu, udah jadi. Nah, terus saya bingung mau diapakan. Katanya suruh buat NPWP. Nah, saya coba buat online NPWP tapi tidak bisa, tidak apa ya. Ya intinya fail lah, gagal. Iya. Sampai sekarang saya belum tahu solusinya. Itu satu. Terus kedua, kalau KBLI itu di PT Perseorangan yang sudah kita ajukan, apakah bisa diganti lagi ya atau ditambahkan gitu? Karena ada rencana untuk menambahkan salah satu KBLI di PT Perseorangan itu. Terus ketiga, saya agak kaget juga setelah jadi itu PT Perseorangan, tiba-tiba ada email dari dinas, misalnya dinas lingkungan, untuk mengajukan surat ini itu. Saya kaget loh, saya belum melakukan usaha tapi sudah diminta macam-macam dokumen gitu loh. Ini mohon masukannya Pak Pandi, mungkin sudah punya pengalaman yang lebih dalam. Terima kasih. Ya, Pak Bambang ya. Pak Bambang, itu keuntungan dari kita buat PT Perseorangan ini, itu yang tadi kita sudah dapat sertifikat, itu NPP-nya langsung dikirim ke email, Pak. Jadi kita nggak usah buat terpisah. Kalau kita buat terpisah dengan PT yang sama namanya, itu pasti fail. Jadi Pak Bambang mungkin bisa cari di email, itu biasanya dikirim dari kantor pajak, IREK namanya kalau nggak salah. Nah itu NPP Pak Bambang itu udah ada di email. Nanti tinggal lihat itu NPP-nya berbentuk elektronik. Jadi nggak dikirim kartu, elektronik. Ada nomornya atas nama PT Pak Bambang. Nah, itu otomatis berarti Pak ya? Kalau iya, otomatis Pak. Bapak nggak usah lagi ke kantor pajak atau buat sendiri. Nah, karena sistem akan menolak dengan PT yang sama kita buat 2 NPP, sistem akan menolak. Nah, yang kedua KBLI ya Pak. Ya, KBLI betul. Itu bisa Pak. Jadi keuntungan PT Perseorangan ini kita yang mendirikan, kita juga yang merubah, nggak usah ke notaris. Nah, jadi itu ada menu perubahan namanya. Nanti mungkin kalau Bapak mau perubahan, itu klik aja di menunya perubahan, nanti beli voucher lagi Pak. Nah, beli voucher, kemudian isi data apa yang mau diubah. Mungkin tambah KBLI berapa mau ditambah. Nah, itu bisa Pak. Nah, ini makanya sistem ini sangat simpel sekali, cuma masih banyak yang belum tahu. Nah, yang ketiga mengenai dapat email dari sana sini, Pak. Nah, jadi memang betul. Begitu kan kita semua tahu ini sekarang
pemerintah mau single data. Begitu kita daftar PT perseorangan, data kita sudah masuk ke pemerintah. Oh, Pak Bambang punya PT ini gitu. Nah, jadi akan masuk email untuk ayo Bang, buat lagi izinnya, lingkungannya dilengkapi. Nah, itu nggak susah sih Pak. Semua izin itu dari OSS yang tadi saya share, oss.go.id. Dari situ nanti Bapak bisa tarik izin lingkungan, izin usaha, semuanya di situ Pak. Nah, gitu. Cukup jelas Pak Bambang atau ada lagi yang belum saya jawab? Maaf. Iya. Kalau misalnya itu NPWP-nya, kan itu yang buat teman saya, Pak. Saya nggak tahu apakah dia masih menyimpan data-datanya. Tapi kalau misalnya kita makanya minta ke kantor pajak, pasti ada, Pak ya? Misalnya kita minta. pasti ada Pak. Cumanya kalau bisa dari email aja dulu. Karena Pak Bambang itu harus menyimpan email yang pertama dibuat itu Pak. Karena nanti semua transaksi yang dari AHO ini semua masuk ke email itu. Jadi jangan dibuatin orang. Kalau misalnya dibuatin orang boleh. Cuma kita minta email dan password dari email yang kemarin. Karena kalau di PTP AHO itu mau reset password kan pasti dikirim ke email juga Pak. Nah, kalau Bapak kehilangan email nanti bisa kehilangan satu PT Pak. Nah, Oh gitu ya. Wah, ini yang saya harus tanya lagi karena mungkin sama teman saya di email saya, teman saya itu. Jadi iya, Bapak coba tanya aja. Nah, tapi kalau misalnya Bapak kesulitan menemukan email tersebut, Bapak juga tidak akan kehilangan PT Bapak. Di AHO itu ada customer service-nya. Nah, ini saya chat ya. Nah, ini customer service-nya PT tersebut. oke, baik. Nah, jadi Bapak mungkin bisa tanya, ini email yang saya gunakan untuk PT saya sebelumnya ini apa sih gitu. Nah, mungkin dari situ Bapak bisa tanya ke teman, kamu ingat nggak ini kemarin buat PT pakai email ini passwordnya apa? Gitu Pak. Gitu Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau misalnya itu kan tadi ada batasannya mikro Pak untuk PT perseorangan nih Pak ya. Iya. Nah katakanlah misalnya kita sudah terdaftar sebagai supplier atau vendor di perusahaan atau di pemerintahan, terus transaksinya itu besar, misalnya katakanlah di atas 1M atau bahkan 2M. Itu apakah bisa ya Pak ya? Bisa Pak, kan itu kita boleh sampai 5 miliar. 15 miliar per tahun omsetnya. Nah, jadi lumayan gede sih kalau 15 miliar. Kecuali Pak Bambang itu udah 16 miliar per tahun. Nah, itu sebaiknya sudah ditingkatkan menjadi PT Persekutuan Modal. Kalau di atas 15 berarti kita bisa menggunakan nama PT dengan nama yang sama ya dengan perseorangan? Bisa Pak. Bisa Pak. Oh bisa ya, bisa di-upgrade gitu Pak ya? Bisa. Dengan nama PT sama, tapi tambah satu pemegang saham. Iya, tambah satu pemegang. Jadi 2 orang minimal, Pak ya? Iya, Pak. Oh, oke. Berarti bisa, Pak ya. Saya khawatir harus ganti nama lagi gitu. Iya. Enggak, Pak. Enggak usah ganti nama. Oke, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Cukup jelas. Ini kemarin, kalau saya lihat di email, Pak, tidak ada itu. Saya coba cek, ini nggak ada NPP. Tapi yang ada itu KKPR, terus NIB, KPLH, sama apa deh SS. Nah, itu kalau itu dari OSS Pak. Itu berarti email yang sebelumnya lagi, sebelum Bapak akses OSS. Nah, kalau nggak ada coba cari di spam atau di mana. Mungkin di email teman saya berarti nih Pak nih. Iya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih infonya Pak. Sama-sama Pak Bambang. Oke. Setelah Pak Bambang, tadi saya persilahkan ya Pak Karola ya. Silakan Pak Karola. Iya Pak Karola, silakan. Ya, malam. Terima kasih Boki. Selamat malam Pak Fandi. Malam Pak Karola. Ya, saya Karola, saya dari Kabupaten Karo ya. Pak Fandi, saya sebenarnya belum punya pengalaman terkait PT perseorangan ini. Tapi saya biasa suruh minta tolong sama staf untuk bereskan. Kemarin ada persoalan juga karena ada klien saya, ada ini orang bilang dia nggak bisa akses PT perseorangan. Lalu karena katanya dia bilang
nggak bisa kerjain gitu. Dia udah bayar vouchernya. Terus lalu dia minta tolong ke kita coba, saya suruh staf untuk kerjakan. Lalu kita coba kerjain, ternyata ada desa di Kabupaten Karo ini yang nggak bisa, dia nggak ketemu, nggak ada nama di AU-nya, nggak ada gitu loh. Itu bagaimana? Itu yang pertama ya kan. Itu bagaimana itu solusinya gimana itu kalau begitu Pak Pandi? Ya kan. Lalu yang kedua ini memang kan kalau kita bicara PT Perseorangan ya kan masih baru nih ya kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Tapi memang ya waktunya juga kita semua untuk belajar ya kan. Ini Pak Fandi ini udah hebat nih, saya luar biasa lah ya kan. Ya udah bisa begini ya kan. Jadi maksud saya apa namanya, kita memang ada dua kubu juga perihal ini PT Perseorangan ini ya kan. Makanya kita dengan pemerintah sudah bantu kita harusnya bisa buru-buru nih untuk bisa kerjain ya kan. Ini kasih kemudahan soalnya dibilang seperti yang disampaikan Pak Fandi tadi ya. Buat teman-teman semua mungkin supaya ya segera kalau udah ada usaha bisa dijalanin dan juga ya terbantu pastinya. Karena kalau sudah harus ke notaris pasti biayanya lebih banyak ya Pak Fandi ya. Iya. Ya, mungkin itu aja. Nanti mungkin tolong mohon pencerahannya Pak Fandi terkait yang jadi pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Ya. Pak Karola itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin ini salah satu kendala yang mungkin tadi saya lupa bahas. Kendala ini akan Bapak Ibu jumpai kalau sudah mencoba untuk mendaftar. Jadi ada beberapa kelurahan atau desa ataupun kecamatan yang tidak terdaftar di PT Perseorangan. Apakah betul begitu? Nah, jawabannya enggak. Karena PT Perseorangan itu diambil dari sistem PT Persekutuan Modal yang sudah berjalan beberapa tahun. Nah, jadi database-nya pasti lengkap. Jadi, mengapa kita tidak menemukan desa atau kelurahan yang kita mau? Misalnya saya tinggal di Seirengas Permata, di Kelurahan Seirengas Permata. Nah, jadi pas saya ke Seirengas itu cuma keluar Seirengas 1, Seirengas 2, Permatanya kok nggak ada, gitu. Nah, apakah kelurahan ini udah dihilangin sama orang AHU? Nggak begitu. Jadi pas input dari orang AHU itu mungkin mereka buatnya gini, Pak Karola, S titik Rengas Permata. Jadi stay itu dia nggak akan keluar. Nah, jadi dia keluar S titik Rengas Permata. Nah, yang biasa begini-begini, Pak Karola coba aja email ke cs@ahu.go.id. Bilang aja, Pak, ini nama kelurahan ini nggak ada di sistem. Apakah saya salah input gitu? Nanti akan dibalas oleh orang AHU, Pak, Bapak pilih yang ini, gitu. Karena saya sudah pernah mengalami yang itu, Pak. Tapi waktu kita buat PT Persekutuan Modal yang seperti Pak Fandi bilang tadi bisa, gitu. Kalau Pak Karola pernah buat PT Persekutuan Modal, Bapak intip aja di sistem PT Persekutuan Modalnya. Kelurahannya tulisannya bagaimana? STT atau SEI atau gimana? Nah, dari situ Bapak pakai ke PT Perseorangan. Nah, mungkin kalau Bapak Pak Karna masih punya voucher yang PT Persekutuan ya, itu Bapak boleh intip dulu. Itu kecamatan, terus kelurahannya kan dia deret. Apa aja sih kelurahannya? Nah, kadang ejaannya salah-salah, Pak. Nah, jadi ejaannya bukan salah-salah sih. Kadang ada yang disingkat, ada yang beda satu huruf gitu. Tapi kalau Bapak punya voucher yang Persekutuan Perdata, Persekutuan EPT yang Persekutuan Modal, itu Bapak bisa intip dari situ, Pak. Oke, terima kasih Pak Pandi. Sama-sama Pak Karola. Satu lagi, di sini ada pertanyaan Pak Fandi. Saya mau tanya, kalau untuk modal PT kita masih puluhan juta, pas buka rekening, apakah bisa? Bisa. Ini Pak Rami atau Ibu Rami ya? Bisa. Kita bisa. Puluhan juta itu udah bisa buat PT. Mungkin boleh disebutkan minimalnya gitu Pak, kalau untuk pembukaan minimal di undang-undang yang lalu itu modal dasar harus 50 juta,
di mana 25% harus disetor. Berarti di undang-undang lalu itu cuma memang sekitar begitu. Nah, tapi undang-undang sekarang nggak ada minimalnya. Apalagi pemerintah hendak membantu ini ya, UMKM semua. Jadi minimum modal itu nggak ada. Di undang-undang itu modal ditentukan oleh para pihak. Gitu. Nah, jadi mau 10 juta boleh, 5 juta boleh. 10 juta Nah, gitu ya. ya, Oke, baik. Pemerintah baik banget ya. Jadinya ya, benar-benar buat orang-orang tidak takut juga punya PT sendiri, karena dengan PT sendiri sebenarnya semuanya bisa jadi lebih rapi gitu ya Pak Fandi ya. ya, ya. Nah, satu lagi Bu Oki, karena Bu Oki bilang lebih rapi, PT ini buatnya gampang. Nah, PT ini buatnya kan sudah sangat gampang. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat pembukuannya serapi mungkin. Karena pembukuan itu harus dilaporkan ke dalam sistem. Nah, jadi semuanya dimudahkan. Cuma kalau misalnya PT-nya kita buat karena terlalu gampang, kemudian kita tidak buat laporan keuangannya, kita bisa dicabut PT-nya. Itu ada ketentuannya. Nah, jadi kalau kita tidak melaporkan laporan keuangan kita selama beberapa lama, itu PT kita terancam bisa dicabut gitu. Oke, Pak oleh Fandi. pemerintah. Berarti mudah-mudahan nih saya dan Pak Dwi nanti bisa sama-sama cari narasumber bagaimana membuat suatu pembukuan PT yang sederhana ya, paling nggak dibuka dulu pengetahuan-pengetahuan dasarnya ya. Mudah-mudahan begitulah ya Pak Ya. Dwi, kita bisa cari narasumber yang bisa menerangkan mengenai hal ini. Terima kasih Pak Fandi. Ini Pak Dwi Dwi mau sudah tanya. angkat tangan, silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih. Sharingnya menarik banget, Pak. Pak Fandi, yang barusan disinggung Pak Fandi, saya ini kan beberapa kali dulu aktif di UMKM. Ketika ada dorongan untuk membuat PT perorangan, itu yang muncul persis seperti yang Pak Fandi sampaikan, soal pembukuan, sama nanti efeknya ke pajak. Nah, karena rata-rata UMKM ini kan nggak pernah membuat laporan pajak, dan hal seperti itulah, Pak. Nah, implikasinya itu ke mereka apa? Karena kapan hari itu saya berhubungan sama UMKM, langsung bilang, waduh harus ngurus NIB, nanti ini ribet banget. Itu satu, Pak, yang terkait dengan pajak. Lalu yang kedua, yang tadi untuk penambahan KBLI, itu dilakukannya kalau PT perorangan di apa itu PTT ya, AHU atau di OSS, Pak? Saya jawab yang kedua dulu ya Pak. Kalau yang kedua itu perubahannya di AHU, ptp.ahu.go.id, yang perubahan modal. Perubahan KPLI itu di PTP. Nah, kalau yang pertama itu, ya itu Pak, kalau kita udah buat PT berarti kita sudah punya suatu badan. Sebenarnya itu kita juga kan. Nah, jadi itu harus benar-benar dijaga kredibilitasnya. Nah, jadi nggak bisa karena kita udah punya PT, kita asal-asalan nanti itu akan beresiko untuk kita secara perpajakan ataupun secara hukum gitu Pak. Nah. Sudah menjawab Pak Dwi? Itu kalau PT seperti ini walaupun kecil ya Pak ya, laporan pajaknya juga harus sudah mulai bulanan ya? Iya Pak. Nah, karena begitu punya PT, kita kan punya kewajiban untuk melaporkan perpajakan kita. Nah, jadi walaupun kecil ya itu kan bayarnya cuma sedikit. Kan ada peraturan dari pemerintah itu, nah PT persorangan ini boleh pakai tarif yang final 0,5% selama 0,5% bruto tadi ya? Iya, betul. Berapa tahun Pak Fandi, sorry? 4 tahun sih. Sampai 4 tahun ya. Sampai 4 tahun. Okay. Cuman dari bruto itu Pak, lumayan juga ya. Ya. Cuman dari omset bruto. Iya, dari bruto. Jadi jangan ambil untungnya dengan terlalu tipis, nanti rugi. Itu harus diakal-akalin di bagian pajak itu. Oke, ini ada pertanyaan 2 lagi mungkin ya Pak Fandi ya. Yang satu, apakah yang modalnya itu tadi yang harus disetor tadi ya Pak,
harus mengendap di bank yang atas nama PT itu? Enggak. Artinya enggak, Dia, misalnya 10 juta misalnya ya, terus berapa hari kemudian diambil lagi gitu. Itu gimana Pak ya. Pandi? Jadi modal itu nggak harus mengendap, Bu Dian. Yang mengendap itu namanya deposito. Nah, kalau modal enggak. Jadi kalau modal kita boleh setor, yang pertama itu 10 juta, kemudian kita boleh tarik. Tapi tariknya untuk apa itu harus jelas, dicatat semua, dibukukan. Nah, biar tidak beresiko untuk kita. Nah, jadi nggak berarti modal saya 1 miliar, terus ngendap di bank 1 miliar. Untung dong banknya, jadi deposito. Nah, itu boleh kita putar untuk usaha kita. Tapi sepanjang itu, kalau bisa ya, itu bank yang PT ini jangan dicampur dengan bank yang pribadi kita. Jangan ada aliran kas yang masuk keluar. Nanti itu bisa jadi membingungkan secara perpajakan kan? Iya, iya. Baik, Pak Pandi. Kemudian pertanyaan berikutnya, minimal berapa lama untuk laporan pembukuan keuangan kita, Pak? Artinya setelah kita misalnya sudah ya PT, kemudian kita juga sudah setor gitu ya. Nah, minimal pembukuannya ini apakah bersamaan dengan laporan bulanan pajak atau gimana, Pak Pandi? Nah, ini pembukuan ini beda dengan yang laporan pajak. Jadi pembukuan ini dilaporkan ke sistem AHO juga. Setahu ke saya. sistem juga. Oke. Jadi kalau misalnya tidak dilaporkan itu bisa kena teguran tertulis, penghentian akses ke sistem ataupun pencabutan usahanya. Nah, Nah tadi jadi pertanyaannya kalau berapa lama, taruhlah misalnya ya besok nih saya buat nih untuk PT pribadi kan udah jadi ya. Apakah kemudian 1 bulan lagi, per bulan atau bagaimana kira-kira nih Pak Fandi? Enggak per bulan sih, Bu Oki. Mungkin itu kan akan kita akan di email untuk ini laporan keuangannya belum disampaikan. Nah, mungkin kalau nggak disampaikan juga akan diberi teguran dulu. Nggak disampaikan juga, nah akan diberhentikan aksesnya dulu. Nah, memang nggak lagi, baru dicabut status badan hukumnya. Nah, jadi tidak langsung sebulan 2 bulan enggak. Nah, biasanya sih mungkin 6 bulan, setahun ya. Nah, karena setengah tahun itu kita harus laporin. Ya, semoga menjawab Bu Rahmi. Satu lagi pertanyaan terakhir Pak Fandi dari Ibu Yuli ya. Pak, kalau selama ini udah bayar pajak pribadi ya, kalau udah punya PT harus bayar pajak pribadi dan pajak PT ya? Iya sih jawabannya ya Pak Fandi. Ya, jawabannya iya. Iya Bu Yuli, jadi tentunya. Kita pribadi itu kita punya 1 NPP, itu 1 kewajiban. Begitu kita punya 2 NPP, NPP PT itu kewajiban yang 1 lagi. Tapi PT ini kalau beroperasi baru bayar pajak kan. Kita juga kan kalau kita berproduktif baru kita bayar pajak. Jadi pemerintah jangan salah persepsi dengan pemerintah, saya ada NPP terus saya dipotong pajak. Nggak gitu. Nah, kalau saya produktif, bisa menghasilkan baru pemerintah menarik pajak kita. Tapi kalau PT ini nggak produktif ya nggak usah bayar kan. Nah, gitu. Baik Pak Fandi, terima kasih banyak ya. Saya benar-benar mendapatkan banyak informasi pada malam hari ini dan teman-teman yang lainnya juga tentu saja demikian. Dan terima kasih juga sudah bisa sharing di Live Talk with Oki dan Indonesia Belajar. Dan terima kasih juga udah bahan-bahannya nanti akan diberikan kepada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Nah, Live Talk with Oki seperti tadi sudah diungkapkan ya di awal bahwa Live Talk with Oki akan hadir setiap Kamis minggu pertama dan minggu ketiga dengan acara seputar kesehatan fisik atau holistik dan juga seputar kesehatan finansial atau keuangan. Nah, yang hari ini itu kita mengarah pada kesehatan finansial ya, paling tidak kita punya PT yang kita mulai berusaha, berbisnis dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu senang dengan acara seperti ini, Bapak Ibu juga bisa masuk ke grup di Indonesia Belajar
dengan Oki di sana. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi Pak Dwi ya, Pak Dwi ya. Kalau ada yang Ya, boleh. mau masuk silahkan, atau kalau masih melihat-lihat dulu nih Bapak Ibu tentang informasi Live Talk with Oki ini, Bapak Ibu juga bisa follow Instagram dari Idayanti Sudiro. Jadi karena nama saya resminya Idayanti Sudiro, Instagramnya Idayanti Sudiro, Facebooknya juga Idayanti Sudiro. Setiap ada acara seperti ini pasti akan ditayangkan di sana. Ya, semoga Bapak Ibu bisa senang dengan acara ini. Kita berbincang santai, kita dapat pengetahuan supaya kita juga bisa lebih sehat sehari-harinya, dan tentu juga supaya kita bisa bertambah finansialnya, mengelola finansialnya, dan juga hidup lebih bahagia dan sejahtera. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih juga Pak Dwi. Di situ ada ya nomor teleponnya Pak Dwi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut seputar acara Live Talk with Oki, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Pak Dwi. Sebelumnya Pak Dwi, kita berfoto bersama lagi ya, walaupun tadi katanya sudah difoto beberapa kali. Yang sekarang ada di depan kamera, bisa silahkan buka kameranya untuk kita bisa berfoto bersama. Silahkan Bapak Ibu, Pak Andi Karamoy, thank you. Udah buka. Pak Dana, Pak Emmanuel, Mbak Dian juga. Ya, saya ambil ya, bentar. Melani ya, Chandrawati. Masih ada yang mau buka, kita tunggu sebentar. Oke, ada Pak Kris. Oke, saya ambil, ada 2 page. Ini page pertama dulu ya. Sekarang page kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya Terima semua. kasih Pak Dwi, Bu Oki, Ya. dan semua Ya, teman-teman. terima kasih Pak Fandi sekali lagi. Terima kasih semua teman-teman yang hadir. Sampai jumpa Kamis di minggu pertama bulan Agustus. Bye-bye semuanya. Terima kasih.